Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, bersama lagi dengan Ustazah di mata pelajaran prakarya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan bersemangat dalam belajar. Oke, kita mulai pelajaran prakarya hari ini. Ada yang pernah mengkonsumsi sereal? Kira-kira dari mana ya sereal itu berasal? Nah, untuk mengetahui itu semua, mari kita pelajari dulu untuk bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nanti Ananda mampu ya untuk mengidentifikasi berbagai jenis dan manfaat dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian Ananda juga mampu mengkomunikasikannya jenis dan manfaat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi tersebut dengan benar. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya dalil Quran surah Yasin ayat 33 yang artinya, suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya pula mereka makan. Nah, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allah telah menciptakan biji-bijian ya, kemudian Allah juga menciptakan bumi ini beserta seluruh isinya. Itu adalah tanda kekuasaan dari Allah. Allah Maha Besar dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita pelajari materi hari ini dengan sungguh-sungguh supaya kita lebih mengenal lagi apa saja yang Allah ciptakan dan apa saja manfaatnya bagi kita. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bentuk rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan hasil produksi tanaman pangan dengan baik dan juga membudidayakan sebagai pelestarian keberlangsungan hidup tanaman pangan dan kebutuhan pokok manusia. Apalagi penduduk Indonesia ini mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani ya. Jadi di sini akan kita uraikan pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama adalah serealia ya, yaitu tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau zat pati. Nah, biji tumbuhan serealia ini adalah buah tipe khusus yang disebut dengan Caryopsis. Serealia ini banyak jenis dan spesiesnya ya, sehingga kandungan zat gizinya pun bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serealia ini kaya akan karbohidrat, cukup protein, dan sangat rendah kandungan lemaknya. Juga kaya akan serat. Kemudian ada jenis kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Ada banyak sekali jenis kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan itu mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Jadi dia adalah sumber energi yang mengandung banyak sekali nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan zat besi atau vitamin. Nah, bisa lihat di gambar ya jenis-jenis kacang tadi. Berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya dan bermanfaat sekali bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Karena dia kaya akan protein tadi ya. Terus ada jenis umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Dia mengalami pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Jadi dia tuh berada di akar ya. Organ yang membentuk umbi ini batang, akar, dan modifikasinya. Jadi bagian yang ada di bawah tanah itu adalah umbi-umbian. Umbi-umbian ini digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena dia juga mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Jadi banyak juga di Indonesia dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Ya, padahal kebanyakan dari kita itu menganggap umbi-umbian itu sebagai makanan yang tidak berkelas, padahal dia punya banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini yang pertama jenis beras ya. Manfaat beras itu dia kaya akan karbohidrat.
juga kaya akan zat gula sebagai bahan energi. Beras tersedia dalam beberapa warna, ada beras putih, beras merah, hitam, beras ketan ya, ataupun ketan hitam. Ini jenis-jenis beras. Terus jagung. Jagung adalah tanaman musiman yang kita bisa lihat di sini. Tanaman jagung itu bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Batang dan daun mudanya untuk pakan ternak bisa, terus batang dan daun tuanya juga bisa jadi pupuk ya. Apalagi jagungnya itu bisa dikonsumsi oleh manusia atau dijadikan pakan ternak tadi. Jadi banyak sebenarnya pemanfaatan dari tanaman jagung ini. Ya, baik jagung yang sudah tua ataupun yang masih muda, itu bisa dijadikan bahan pangan oleh manusia ataupun ternak. Nah, jadi sangat menjanjikan sekali ya kalau kita membudidayakan jenis dari jagung ini. Terus biji jagung yang tua itu bisa dijadikan pengganti nasi. Tadi sering disebut dengan berondong ya. Nah, jadi dia bermanfaat bagi industri pangan, industri farmasi, industri tekstil, dan lain sebagainya. Banyak manfaat dari serealia ini. Terus yang ketiga adalah gandum. Di Indonesia, masyarakat kita hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie, padahal gandum itu mempunyai karbohidrat yang cukup tinggi sama dengan nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagai berikut. Jadi gandum ini yang terkenal di India ya biasanya. Nah, manfaatnya bagi tubuh itu, kalau kita mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Karena serat larut yang ada di dalam gandum itu memperlambat pencernaan karbohidrat. Jadi mengurangi lonjakan kadar gula darah dan akhirnya akan mendesak kita untuk makan lagi gitu. Jadi baik sekali untuk diet. Mengkonsumsi gandum secara teratur itu akan menurunkan kolesterol dan juga baik untuk menurunkan berat badan ya. Dia juga menumbuhkan sembelit. Nah, karena dia sumber seratnya itu sangat tinggi, dibutuhkan oleh tubuh juga untuk mengatasi sembelit tadi. Nah, kemudian jenis serealia yang lain ada sorghum, yaitu tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Dari segi gizi, sorghum ini punya banyak sekali kandungan gizi yang baik seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum ini juga bisa dijadikan sebagai bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar dari makhluk hidup ya. Terus ada yang kedua, jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak sekali nutrisi. Dia mengandung serat, protein, karbohidrat, lemak, kemudian ada berbagai macam vitamin ya, serta berbagai jenis mineral. Jadi kacang tanah ini bagus sekali dikonsumsi oleh kita nanti semua, karena banyak sekali nutrisi yang baik yang ada di dalam kacang tanah. Kalau kita mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Nah, jadi bagus juga untuk cemilan. Terus ada kacang hijau. Kacang hijau ini merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Ya, jadi banyak digunakan untuk perawatan kulit juga termasuk ya untuk kacang hijau ini. Dia mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks, dan berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nipah, pelancar air seni. Jadi banyak manfaat dari kandungan yang terdapat pada kacang hijau. Dia juga mengandung zat besi yang tinggi ya, sehingga bermanfaat bagi penderita anemia. Nah, dia rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Tentunya dengan diet yang sehat. Terus kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil zat kulit mati yang terdapat pada tubuh. Jadi kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan juga halus. Jadi bisa untuk perawatan kulit nih untuk kacang hijaunya. Jenis kacang-kacangan yang lainnya ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya dia punya protein nabati, jelas ya. Proteinnya tinggi, berguna untuk membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Kemudian mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A. Juga ada kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3
Jadi sangat baik untuk kesehatan. Juga sangat baik untuk susu bayi ya, karena kandungan gizinya lengkap susu kedelai ini. Nah, terus dia juga mengandung minyak tumbuh-tumbuhan dan kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Kacang kedelai ini mengandung antioksidan, juga mengandung vitamin E dan B, dan tentunya berguna untuk kulit juga, karena mengandung vitamin E tadi. Terus jenis umbi dan manfaatnya. Yang ketiga kita belajar jenis umbi ya. Yang pertama umbi jalar. Umbi jalar ini merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai orang yang sudah tua. Karena umbi jalar ini memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi. Jadi membuat energi sekaligus tidak terlepas secara langsung. Nah, ubi jalar ini juga mengandung vitamin C yang tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten dari warna ungunya. Atau ada juga yang berwarna orange dan merah pada ubi itu untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Nah, Masya Allah ya, banyak sekali manfaat ubi ini, dan jenisnya juga macam-macam. Yang kedua adalah singkong atau ketela pohon. Singkong ini merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat kita makan. Singkong ini adalah makanan favorit juga di Indonesia ya, banyak olahannya. Jadi sering digunakan sebagai pengganti makanan pokok karena dia juga mengandung banyak karbohidrat dan miskin protein ya. Singkong ini kandungan kalorinya tinggi, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan juga mengandung amilum. Jadi bisa diolah sebagai tepung juga. Begitu banyak manfaatnya, jadi sejak zaman dahulu tanaman singkong ini dijadikan sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Ada lagi yang ketiga yaitu talas. Tanaman talas ini dapat dimakan bagian umbinya, tunas muda dan tangkai daunnya. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan ya. Sering kita gunakan juga. Terus bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akarnya tadi. Jadi talas ini mengandung gizi karbohidrat yang tinggi, pada umbinya juga mengandung lemak yang rendah, serta punya kandungan protein juga. Adanya macam-macam kandungan gizi pada talas itu membuatnya memiliki manfaat tertentu bagi kesehatan manusia. Kandungan serat yang cukup dapat memperlancar kerja pencernaan ya. Jelas ya, pencernaan kita perlu serat. Terus mengkonsumsi talas yang direbus tanpa tambahan apapun itu dapat menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah resiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Daun, kulit, dan ampas umbinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, misalnya daunnya untuk pakan ikan gurame. Jadi bermanfaat bagian-bagian tubuh dari talas ini. Yang keempat adalah kentang. Kentang adalah salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia, karena kentang kaya akan nutrisi, sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin, dan juga serat. Nah, sini siapa yang suka makan kentang? Kentang memiliki gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena dia punya protein dan mineral. Kentang kalau dikonsumsi dengan kulitnya dibersihkan dengan benar masuk ke dalam kategori karbohidrat kompleks. Jadi banyaknya kandungan gizi pada kentang tadi, dia punya manfaat yaitu memelihara kesehatan sistem pencernaan, melawan penyakit, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak karena ada zat besi dan tembaga. Kemudian dia juga mampu menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin B6-nya. Ya, itu tadi ya jenis-jenis dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang bermanfaat yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, Ananda, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Ananda tetap semangat dalam belajar dan berusaha membantu ayah bunda di rumah ya. Jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.